gram, ganja seberat 14,04 gram, pil koplo sebanyak 3.977 butir, dan sabu-sabu seberat 29,74 gram. Demikian info Pro 2 Kuningsi, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Single terbaru Ya, masih barengan aku Ningsi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan seperti biasa teman Pro 2 di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Dan spesial banget sore hari ini, kita udah bareng Putra Putri Semantiara 2024. Oke, langsung kita kenalin teman Pro 2. Ada Putu Indra Arya Kusuma. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar?
Kabarnya baik. Baik, aku panggil siapa ini biar lebih akrab? Indra aja. Indra, oke. Kemudian satu lagi sebagai Putri Semantiara 2024 ada Ide Ayu Putu Permata Cendana Dewi, panjang banget. Selamat sore. Selamat sore. Aku panggil siapa? Ayu kah? Dayu Permata? boleh? Oh Dayu, Dayu, bener. iya. Ide Ayu, Dayu ya. Iya. Oke. Apa kabar? Baik. Baik semuanya ya. Sebelumnya selamat dulu ya sudah menjadi putra putri Semantiara 2024. Terima Ya tentunya kasih. ini tidak mudah ya didapetin Iya. ya. Pasti penuh kerja keras yang luar biasa gitu ya. Dan kita juga pengen tahu seperti apa kerja keras kalian begitu ya, prosesnya seperti apa ya kan. Ini tidak mudah dan pastinya teman-teman Pro 2 di rumah juga pengen tahu inspirasi dari kalian seperti apa ya. Oke, yang pertama kita pengen tahu dulu motivasi kalian untuk ikut menjadi pemilihan putra putri Semantiara. Siapa mau jawab dulu? Oke, Indah. Iya. Baik, dalam motivasi saya menjadi putra-putri Semantiara itu bermula dari lingkungan yang ada di sekolah saya terlebih dahulu. Jadi pergaulan yang saya lihat di lingkungan Semantiara itu ada yang berkecupukan orang yang masih ya dalam hal-hal negatif lah. Jadi saya memajukan diri saya sebagai putra Semantiara untuk memberikan contoh yang baik ke depannya supaya sekolah saya yaitu SMA Negeri 3 Singaraja dapat menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Oke. Contoh kecil yang bisa kamu kasih apa nih? Mungkin dengan cara yang paling basic kali itu tentang jangan telat sekolah, Oke. datang sekolah tepat waktu, dan juga tidak melakukan pelanggaran lah atas aturan-aturan yang telah ada di sekolah. Keren. Oke, kalau Dayu, Oke, kalau motivasi saya sendiri itu saya melihat siswa-siswi SMA Negeri 3 Singaraja itu mungkin masih banyak ya yang seperti melanggar aturan. Jadi itu mematapkan diri saya untuk menjadi role model bagi siswa-siswi agar mereka mau mengikuti contoh apa yang saya berikan kayak gitu. ini jujur, ini sekarang lagi kelas berapa? Saya kelas 11. Kami Kelas kelas 11. Iya. Kelas Kelas 11, semua kelas 11. Iya. Nah, dari awal masuk pernah nggak sih melanggar aturan gitu? Enggak ya? Kalau saya sih enggak. Kebetulan ya? karena saya juga satgas gitu. Oh wah, keren. Satgas berarti satuan tugas sekolah begitu Iya, ya? Oh, OSIS. oke, ada OSIS gitu ya. Nah, kemudian dari hal kecil yang sudah pernah Dayu lakuin untuk menjadi role model ataupun contoh di sekolah apa nih? Seperti yang sudah dikatakan Indra, saya kan sebagai satgas nih. Jadi tentu sebagai satgas itu aturannya lebih ketat dong, nggak boleh seperti melanggar aturan. Contohnya telat itu nggak boleh kayak gitu. Oke, itu hal kecil begitu Iya. ya. Nah, kapan dibentuk putra putri? Ini memang setiap tahun ya, ada putra putri Semantiara ya. Iya. Nah, Dan untuk- ini itu angkatan kedua. Generasi kedua. Generasi Generasi kedua. kedua. Berarti tahun lalu generasi pertama begitu? Iya, itu dibentuk ulang lagi Oh, begitu. setelah COVID. Oh iya, berarti sempat kejeda gitu ya Iya. setelah Covid begitu ya. Nah, apa namanya? Kapan dikukuhkan menjadi putra putri Semantiara 2024? Kita pada tanggal 25 ya? 25 apa? 25 Oktober. Oh, baru hampir sebulan yang lalu ya, Iya, baru banget baru, ya. mm-mm. Sedang hangat-hangatnya ya. Oke, untuk menjadi putra putri Semantiara tentunya nggak mudah. Proses seperti apa nih dari awal kalian udah laluin? Siapa Indra dulu? Baik, dalam menjadi putra-putri Semantiara ini tentunya hal yang paling dasar yang perlu kita siapkan itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mengikuti suatu, dalam istilahnya itu suatu ajang ya, dalam putra-putri itu kita harus mempersiapkan diri kita itu dalam hal mental terlebih dahulu seperti kepercayaan diri. Dan juga kita harus melatih soft skill yang ada pada diri kita seperti skill public speaking. Jadi sebelum kita memulai dengan ajang yang lebih besar lagi seperti putra-putri itu kita bisa dengan cara presentasi di dalam kelas dengan lancar tanpa melihat handphone atau lain sebagainya. Dan ya yang paling penting itu adalah kepercayaan diri dan cara kita menjawab itu harus realistis supaya dapat masuk dalam logika supaya dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya. Oke. Dayu sama kan? Pastinya mental, Iya, mental, percaya rasa diri, percaya diri. public speaking, soft skill itu yang harus kita persiapkan sebelum kita maju ke ajang ini. Oke. Nah, kemudian sudah memenuhi persyaratan itu,
habis itu apa lagi yang dinilai? Selain hal-hal itu, kita juga sebagai putra-putri itu dilihat mannernya. Biasanya seperti apa, sikap kita kesehariannya itu seperti apa, itu juga masuk ke dalam penilaian. Kalian itu dinilainya itu seperti apa untuk pantas menjadi putra dan putri? Misal kalian itu yang mengikuti ajang ini dari perwakilan sekolah, kelas kah atau kayak gimana? Baik, jadi tentang apa namanya Pemilihan? ya pemilihan putra putri ini pada awalnya itu dari motivasi para siswa sendiri. Jadi itu direkrutnya berdasarkan motivasi siswa tersebut. Oh gitu, berarti Iya. bukan perwakilan dari Bukan. masing-masing. Oh gitu, berarti kemarin ada berapa orang yang memantapkan diri untuk ikut ajang putra putri pemilihan? Kalau tidak lupa itu sekitar 16 pasang ya, putra Oh putri gitu. 16 pasang. Oh berarti udah sepasang-sepasang gitu ya? Ya itu masih diacak dalam tesnya, beberapa tes, sehingga kalau sudah mendapat finalisnya itu ntar di grand final beda lagi pasangannya sesuai dengan penilaian yang telah diberikan oleh juri. Iya, oke. Seperti apa namanya penilaian pada umumnya ya untuk gelar putra putri begitu ya. Oke, dari awal tahapan-tahapannya, tahap pertama apa aja? Itu kita melakukan tes tulis ya. Iya, tes tulis. Tes tulis itu biasanya ini biar jadi gambaran inspirasi juga buat teman-teman gitu ya. Tes tulis yang awal menjadi sebuah penilaian tuh apa aja pertanyaannya? Misalnya? Itu kalau di tes tulisnya kita ditanya pertama pasti visi misi, proker, terus motivasi kita mengikuti putra putri. Kemudian apa lagi ya? Ya, semua hal tentang Semantiara itu kita harus tahu karena kita sebagai putra putri kan merupakan guide nantinya untuk para tamu yang akan datang. Jadi yang perlu kita pelajari itu adalah semuanya tentang SMA Negeri 3 Singaraja. Berarti kalian udah punya visi misi sendiri, kemudian proker sendiri atau melanjutkan proker-proker yang sudah ada? Iya, Proker-proker yang sudah ada atau memang harus punya proker sendiri? Proker sendiri juga harus ada. Dan kalau memang ada proker yang sebelumnya yang memang Harus sangat efektif atau sangat bagus, itu dilanjutkan kita gitu harus ya? lanjutkan. Gitu ya. Itu tahapan pertama ya. Iya. Selanjutnya tahapan kedua. Itu tahapan kedua kita tes wawancara. Iya, tes wawancara. Oh, oke. Itu yang ngetes memang dari Bapak Ibu guru di Semantiara atau di mana? Ya, tesnya itu beberapa guru yang ada di Semantiara dan ada juga satu orang yang merupakan kebetulan itu adalah duta pariwisata. Pariwisata, ya. Oke. Itu melakukan wawancara untuk mengetes siswa-siswa yang akan lolos nantinya ke babak final. Oke. Kemudian di step selanjutnya tes apa nih? Itu tes karantina tuh menilai tentang gini ya, catwalk. Iya, kita karantina kurang lebih 2 atau 3 hari ya. 3 hari kalau nggak salah. Karantina di sekolah. Iya, di sekolah. Itu memang benar-benar karantina, nggak boleh pulang atau kayak gimana? Boleh pulang, tapi waktu pulang kita itu lebih lama daripada siswa lainnya. Oke, berarti itu menyita jam pelajaran atau seperti apa? Tidak menyita jam pelajaran karena kita itu melakukan karantina itu setelah kita melakukan pembelajaran jam di sekolah. pembelajaran. Oh, Iya. wah keren banget. Jadi pulangnya itu bisa lebih lama sampai jam Sampai 7 malam? atau 8 gitu. Waduh, keren ya. Ya nggak mudah pastinya ya Iya. kan. Iya. Habis itu masih ada lagi stepnya. Setelah karantina Nah, itu kita apa ya? Photoshoot. Iya, photoshoot. Apa tuh shoot? Pas karantina itu dia udah jadi 5 pasang dan itu 5 Oh, pasang. udah jadi 5 pasang berarti udah di step ketiga udah jadi 5 pasang, baru karantina begitu ya, Iya, baru karantina. pengambilan foto. Iya, photoshoot. Heeh. Nah, setelah itu baru grand final. Grand final. Wah, akhirnya kalian lah ini ya. Dan sebelumnya kalian belum jadi pasangan. Belum. Belum. Karena Belum. pasangan Beda. pada awalnya itu diukur dari tinggi badan. Oh Iya. gitu. Iya. Baik, keren ya. Berarti itu selama kurang lebih ingat nggak sih berapa hari dari awal pertama sampai grand final? Tes tulis itu cukup sehari. Kemudian wawancara juga sehari. Saya lupa lagi satu, itu ada kita seleksi membuat video minat bakat dan juga video promosi tentang SMA Negeri 3 Singaraja. Keunikannya SMA Negeri 3 Singaraja. Itu juga kalau yang video kita dikasih waktu kurang lebih seminggu karena pas itu ada
kejeda karena kegiatan apa ya kalau nggak salah itu. Sekolah ya. Iya, intinya ada kegiatan sekolah. Itu video individu atau berpasangan bikinnya? Kalau yang video minat bakat itu sendiri-sendiri. Wow. Ya, Kalau yang minat video bakat promosi sendiri. keunikan itu berpasangan. Oke, boleh nanti bagi ya ilmunya. Boleh. Kalian bisa bikin video gitu kan. Keren. Itu dari handphone atau memang punya kamera sendiri? Dari handphone. Kamera handphone ya. Oke teman Pro 2, seru ya, mereka terpilih menjadi Putra Putri Semantiara 2024 dan itu tentunya butuh proses yang luar biasa, nggak mudah seperti yang udah kamu dengerin tadi. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya seperti apa juga proses lainnya mereka untuk bisa ada di titik ini begitu ya, karena memang nggak mudah dari belajar, kemudian belum lagi aktivitas di rumah begitu kan, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan lain ya. Kamu boleh ikutan gabung bareng kita di 0811-399-1054 atau buat kamu yang udah unduh RRI Digital, gabung aja yuk di live chat Putra Putri Semantiara 2024 ya. Nah kalau mendengar cerita tadi, mereka itu termotivasi dari awalnya ingin menjadi role model ataupun menjadi contoh bagi teman-teman, dan hal kecilnya yaitu tidak terlambat ke sekolah begitu ya. Oke, kita juga pengen tahu nih dari perjalanan kalian dinobatkan sebagai pemenang begitu ya, dari awal seleksi sampai terakhir. Ada nggak sih momen yang paling berkesan? Nah, tentunya semua momen berkesan begitu ya. Yang paling berkesan yang tidak bisa kalian lupain ini apa nih? Baik, kalau dari saya momen yang paling berkesan itu karena dilihat oleh sebagian besar siswa dan juga Jegek Bagus Bulelengnya Oh, hadir juga. hadir waktu itu. juga. Jadi dari beberapa sekolah itu putra-putrinya juga diundang untuk menghadiri acara Putra Putri Semantiara. Dan juga dari hasil yang saya dapatkan ini sebagai Putra Semantiara itu mama saya bisa dibilang itu pos sana sini untuk membanggakan diri saya lah istilahnya. Wah, keren. Berarti emang kamu dapat support dari orang tua Ya. ya. Oke, kalau Dayu? Oke, kalau saya hal yang paling mengesankan itu kita kan di grand final itu ada opening dance Iya. dan itu perlu latihan. Dan kita latihannya itu pas jam-jam sekolah, di hari sekolah gitu maksudnya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Itu bisa sampai malam kita masih membahas itu, membahas baju dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal yang paling berkesan sih, latihan sampai malam opening dance kayak gitu. Dan memang sebelumnya udah ada basic ngedance-nya nggak sih? Kalau dari saya sih sudah ya. Sudah ya? Kalau dari Indah? Saya bukan orang tipe penari kayak gitu, jadi agak kaku. Tapi mau nggak mau harus Ya, bisa ya mau belajar gak mau ya. harus bisa. Tapi bisa juga tampil waktu itu Bisa, ya. bisa. Opening dance-nya ya. Lama nggak sih belajar kalian kalau tentang ngedance? Lumayan Lumayan sih ya. Ya lumayan. Ngapalin gerakan, Ya, kemudian ada lagunya juga. Ada. Apalagi ngapalin lagunya juga gitu kan. Oke, baik. Ada yang pengen tahu juga nih, menurut kalian apa sih kelebihan ya yang membuat juri memilih kalian itu sebagai pemenang? Mungkin kalau dilihat dari diri saya, mungkin karena jawaban yang saya berikan itu bisa dibilang Relate. realistis dan juga mungkin mudah untuk direalisasikan. Dan juga dari menurut saya karena teman-teman saya itu merupakan beberapa orang yang ikut dalam kegiatan LKBB, jadi pada saat dance itu agak kaku dia gerakannya. gitu. Jadi menjadi nilai plus Emang bagi diri saya. Kamu nggak ikut LKBB? Saya nggak ikut. Berarti kamu lebih luas dari yang lain Iya. gitu ya. Meskipun kamu nganggap diri kamu kaku. Iya. Oke, nah contoh kecil pertanyaan yang membuat juri berkesan, yang menurutnya relate, contohnya apa nih yang dikasih pertanyaannya, ingat nggak sih? Pertanyaan yang dikasih ke saya itu mengenai cara pemanfaatan gadget di masa sekarang. Bagaimana kita sebagai siswa itu dapat memaksimalkan penggunaan gadget tanpa kecanduan lah istilahnya. Oke, yang kamu jawab seperti apa? Jadi yang saya jawab itu kita sebagai siswa itu harus menumbuhkan keyakinan akan diri kita bahwa kita itu tidak akan terdistraksi oleh apapun yang ada di handphone. Jadi kalau kita memang berada di lingkungan sekolah itu kita harus memfokuskan pada diri kita supaya kita itu fokus belajar, nggak terdistraksi seperti halnya media sosial dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Kemudian Dayu, pertanyaan yang sama, ya kan? Kalau menurut saya sih, hal yang menjadi nilai plus itu bagi juri itu
dari seleksi itu kita dilihat sikapnya, itu dinilai sikapnya. Mungkin dari sana juga dapat. Kemudian kan saya punya pengalaman juga nih sebagai Satgas OSIS dan kebetulan wakil ketua OSIS gitu. Mungkin Wah. itu juga dapat nilai plus kayak gitu. Mm-mm. Dan apa namanya, momen-momen yang lain pada saat grand final ada nggak sih? Foto bersama. Kenapa? Foto bersama bisa. Kenapa foto bersamanya? Ya seru aja gitu karena walaupun kita bisa dibilang bersaing ya sebagai 5 finalis itu, walaupun kita bisa dibilang sebagai gini persaingan gini sementara lah, tapi pada saat habis grand final itu kita tetap gini apa namanya senang aja gitu, Oh, gak iya? ada rasa saling iri atau apa. Oh gitu, Ya. berarti persaingan di antara 5 pasang itu nggak ada? Nggak ada. Eh, kalau dilihat dari orang sudut pandang orang ketiga itu ada sebenarnya. Masa sih? Tapi Ada. dari kalian sendiri nggak ngerasain Nggak hal ngerasa itu? karena kita bisa dibilang cocok lah sama mereka gitu. Oh, gitu. Nyambung lah kalau diajak bicara. Oh iya. Oke, berarti sportif ya. Ya. Baik, kemudian ada nggak sih tantangan terbesar kalian buat ngadepin selama kompetisi gitu ya? Terus gimana ngatasinnya? Kalau dari saya sih tentang mental barusan dah. Heeh. Karena kita dilihat oleh sebagian besar siswa itu, jadi kita apapun yang kita pelajari sebelumnya itu bisa-bisa itu kita grogi pada saat menyampaikannya gitu. Jadi takutnya itu Pernah seperti itu? pernah seperti itu, tapi karena Ngeblank. ya apa namanya karena terbiasa, karena saya juga sering apa namanya presentasi di dalam kelas itu, jadi sudah agak terbiasa lah. Iya. Jadi hal itu bisa saya minimalisir. Oke, Dayu? Kalau tantangan terbesar saya itu tentu dalam hal pembagian waktu ya, karena kita sebagai pelajar itu, apalagi Betul. ini seleksinya ngambil hari-hari sekolah. Nah di sana apalagi pada saat seleksi pembuatan video, jujur itu udah sore banget dan udah H-1 pengumpulan gitu. Nah di sana udah bingung ini gimana, tapi Astung Karo bisa juga Oke, itu ada voice overnya juga kah? ada. Itu sendiri ngeditnya? Ya sendiri berpasangan kan, berpasangan. Oh iya, Video berpasangan. promosinya. Heeh. Oh gitu, berarti kamu udah sama Indra waktu itu belum ya? Bukan pasangan Belum saya dia. pasangan ya? Bukan Setelah grand pasangannya. final baru Iya. kalian jadi Iya. gitu ya? Oh, ada hambatan waktu itu nggak ada? Di pembagian waktu aja sih. Kemudian di handphone itu baterainya udah dikit banget. Udah sore juga kan cahayanya gini. Terus apa nih inspirasi kalian waktu itu ngambil video apa? Kalau saya waktu itu ngambil video keunikan Semantiara Tenun. Oh, gitu. Ada apa dengan Tenun dan Semantiara? Kita juga belum tahu nih. Jadi Semantiara itu punya keunikan. Jadi ada ekstra tenun. Oh, ekstra tenun, nenun? Iya, menenun. Ada iya? alatnya juga. Alatnya? Iya, Ada. Itu ada. tradisional kan? Iya. Oh, yang ngajar siapa? Dari sekolah, dari guru juga ada? Bisa? Enggak, kalau yang ngajar itu kita dari luar. Bekerja sama dengan Tenun Dharma apa gitu. Oh, keren ya. Dari luar. Oh, motivasinya untuk ada ekstra tenun itu apa ya kira-kira ya? Karena pas itu tenun ini kan dia dapat maju ke ajang G20. Iya, betul. Iya. Iya, internasional G30 ya. Itu Pak Kepala Sekolah tuh pengen kalau misalnya siswa-siswinya itu bisa ke sana gitu. Makanya dia Iya. Jadi dilestariin lah ya Iya, gitu. Baik. melestarikan. Oke. Kalau videonya Indra kemarin apa nih? Kalau Lempar saya apa? sih tentang program-program di Semantiara yang memang berdampak positif bagi lingkungannya. Program apa sih yang Seperti menulis itu? di sekolah saya itu ada namanya Sebatik. Jadi Semantiara bebas sampah plastik. Jadi yang dimana setiap jam istirahat itu setiap kelas itu diwajibkan untuk mengumpulkan sampah supaya meminimalisir sampah yang ada pada lingkungan gitu. Terus sampahnya diapain? Sampahnya itu dibikin kayak eco brick gitu. Oh. Bisa dijadiin lukisan Iya, juga. iya. Bisa dijual juga sama pihak satgasnya. Oh gitu, wah keren banget ya Semantiara ya. Oke, seru ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nih yang saat ini mungkin lagi masih bingung gitu ya, SMA nanti aku kemana ya gitu ya, bisa ke Masuk Semantiara SMA 3 aja. SMA 3 aja. Oke, kalau dilihat nih dari kompetisi yang kamu ikuti nih sebagai putra-putri Semantiara ya. Nah ini kalau dari pengembangan kepribadian dan juga kemampuan kalian ini sangat ngebantu banget nggak sih? tentu sangat membantu karena Contohnya? kita di Putra Putri itu
dari yang sebelumnya masih takut-takut ngomong di depan publik, itu masih jadi lebih berani. Kemudian wawasan kita juga jadi lebih luas mengenai SMA Negeri 3 Singaraja kayak gitu. Oke, kalau Indra Sama sih. sama ya. Mm-mm. Ya. Oke, nah nilai atau pelajaran terpenting yang bisa kalian dapetin dari pengalaman menjadi seorang putra putri Semantiara apa nih? Pengalaman yang penting ya. Itu saya eh, karena walaupun persaingan itu yang paling saya pentingkan itu rasa solidaritas sih. Ya seperti saya bilang tadi, walaupun kita sudah mendapatkan hasilnya, itu ada teman saya yang misalnya dalam peringkat terakhir lah, gitu saya ya tetap sama dia gitu tanpa adanya perselisihan. Oke, Bahkan sering keluar bareng, Oh, ya. ya nongkrong gitu. Lo jadi bestie jadi Ya, malah. yang awalnya gak kenal jadi bestie sekarang. Oh emang dulunya nggak kenal? Dulunya kenal sebatas dia. tahu aja, Oh, tapi gitu. nggak berhubungan kayak Oke. sosialisasi seperti biasa Ya gitu. apalagi punya visi dan misi yang sama Ya. gitu kan. Oke, kalau Dayu? Kalau saya sih nilainya tentu kita dalam bersaing itu harus tetap solid gitu. Itu penting banget karena biar kita tidak terpecah belah, karena nanti kita 5 finalis ini pasti akan bekerja sama terus, bukan hanya 3 besar aja. Betul, baik. Nah kemudian kita ngomongin visi dan misi. Nah ini penting banget juga kita tahu ya, apalagi kalian sebagai putra-putri Semantiara harus punya visi dan misi, apalagi proker ke depan seperti apa. Contoh visi dan misi yang sudah, ini kan udah sebulan berjalan gitu kan ya, yang sudah kalian lakukan apa nih? Contoh visi misi yang sudah saya lakukan itu, kita sebagai putra putri ini visi putra putri ya, menjadikan wadah role model bagi siswa-siswi. Nah, salah satunya ya dengan mengikuti peraturan sekolah, itu salah satunya. Iya, pasti ya itu sudah berjalan ya. Iya. Nah kemudian proker, program kalian udah jadi grand final nih berdua, berarti punya proker masing-masing atau jadi satu? Awalnya itu harus masing-masing terlebih dahulu. Nanti kalau memang ada perlu dikolaborasikan, itu kita bisa satuin. Oh gitu. Apa yang sudah kalian jalanin selama sebulan ini? Ada yang belum terwujud nggak sih? Masih bisa dibilang Berapa persen? masih banyak lah yang belum terwujud. Tapi kita usahain karena sebentar lagi itu merupakan HUT Semantiara ya. Kita itu mau mengusulin beberapa lomba yang memang melibatkan sebagian besar siswa-siswinya. Karena saya kan memang menekankan pada rasa solidaritas yang tinggi. Jadi harus seluruh siswa-siswi itu ya, atau sebagian besar itu harus terlibat lah supaya terbentuk kerjasama. Oke. Aku juga pengen tahu program kerja yang lain ya di sesi selanjutnya. Dan buat teman-teman Pro 2, aku masih kasih kesempatan buat yang mau gabung, silakan ya di live chat RRI Digital atau di 0811399154. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Atau program kerja begitu ya. Ini kan masa jabatannya selama setahun begitu ya. Iya. Benar ya. Nah, dan ini baru berjalan selama sebulan. Oke, proker apa saja yang sudah kalian jalanin selama sebulan ini? Ya. Kalau untuk proker, sekarang kan kita masih baru nih. Dan selama sebulan ini sebenarnya banyak banget kegiatannya. Kegiatan yang saya ikuti, yang Indra ikuti itu, makanya dari sana kita sebenarnya belum bisa menjalankan proker karena banyak banget kegiatan kemah, PTA, LDKO dan lain sebagainya. Jadi di sana kita masih sibuk-sibuknya nih. Jadi belum bisa untuk menjalankan proker yang sudah kita rancang, Kak. Oke, kalau proker yang masih dilanjutin dari putra-putri sebelumnya apa tuh? Kalau proker yang kita lanjutkan dari yang sebelumnya itu kan prokernya kalau nggak salah, karena yang proker sebelumnya itu saya kurang mendalami juga, Kak, kurang mendalami. Jadi kita membuat proker baru yang akan kita laksanakan gitu. Oke, selama setahun apa aja nih proker yang kalian canangkan? Yang kita canangkan itu, yang pertama, kita kan sebagai role model tentu untuk
mengajak siswa-siswi kita merancang proker itu yang pertama sosialisasi tentunya Sosialisasi tentang tentang permasalahan-permasalahan remaja karena kita berada di lingkungan sekolah mungkin bisa dari permasalahan di lingkungan sekolah kayak gitu. Jadi kita rencananya akan membuat sosialisasi ataupun poster yang akan kita share di media sosial. Selain itu juga bisa membuat video edukasi yang bisa di-share juga ke media sosial gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak sih, Indra? Kalau saya sih ya sama sosialisasi sebenarnya mengenai kenakalan remaja. Yang dimana kalau saya itu sosialisasinya lebih ke secara langsung ya, daripada yang digital itu mungkin kalau secara poster bisa, tapi kalau secara langsung itu supaya siswa-siswa itu dapat mendengar atau melaksanakannya menjadi lebih baik lah, karena kalau kita secara langsung itu kan lebih fokus lah istilahnya. Itu. Oke, selain sosialisasi begitu ya sebagai pelajar begitu kan, bagaimana pelajar yang baik, ada lagi nggak sih proker kalian? Mungkin sebagai putra dan putri selain di lingkungan sekolah, ya pasti kan juga mewakili kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah, misalnya seperti apa? Pernah nggak sih kegiatan lain kalau diundang di mana kayak gitu? Oh, baru-baru ini diundang ke putra-putrinya Semanda. Oh gitu, itu dalam rangka? Pemilihan putra-putri dan Oh, juga gitu. kebetulan ada HUT-nya di Semanda sekarang. Oh iya ya, sekalian. iya ya, SMA Negeri 2 Singaraja, Singaraja. ya. Negeri 2 Singaraja. Oke. Di sana diundang ngapain aja? Untuk menghadiri aja atau juga ada ajang yang Untuk menghadiri. Untuk menghadiri menghadiri aja? aja. Oh begitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah lain ada pemilihan juga selalu Iya, ada rolling kayak undangan. gitu lah ya, undangan-undangan. Oh kayak gitu ya. Dulu kita nggak ada soalnya ya. Oke, ini ada yang nanya nih tentang kalau itu kalian kan tentang visi misi sebagai putra putri Semantiara. Nah ini kalau kalian sebagai seorang pelajar pasti punya tujuan atau punya misi ya kalian sekolah di Semantiara gitu ya. Oke, kalau Dayu misalnya kan juga sebagai OSIS ya. Ya kalau sekarang sih udah enggak. Udah enggak ya? Ya. Nah, kemudian ini kelas 11 kan? Iya. Kelas 11 itu artinya kelas 2 ya. Kelas 2 SMA begitu ya. Nah, punya misi apa nih? Atau visi apa di kelas 11? Mungkin ingin menjadi yang terbaik di sekolah, di kelas seperti itu, pengen jadi juara satu di, masih ada juara-juara kayak gitu nggak sih? Masih. Masih. Sekolah kami masih. Masih ya. Kayak gimana kalau Dayu? Kalau tujuan saya di kelas 11 ini memang saya kalau lomba-lomba itu, lomba akademi itu nggak terlalu kayak. Jadi lebih ke non akademik. Non akademis. Saya LKBB juga. Saya suka banget sama LKBB. Oh ya? Pernah ikut dua kali kalau nggak salah 2 kali lomba gitu. Jadi tujuannya sih karena saya memang nggak terlalu menguasai juga kalau di bidang akademik. Jadi saya lebih menekankan pada peningkatan diri aja kayak soft skill untuk public speaking untuk mempersiapkan ke kuliah nanti. Oke, rencananya mau kemana? Ke Undiksa sih. Undiksa. Lebih ke jurusan apa sih sebenarnya ininya basicnya? Saya kan sekarang nih IPS ya, jurusan IPS. Oh, iya, Jadi iya. pengen nyari ekonomi nanti, jurusan ekonomi manajemen. Oke, berarti ada cita-cita menjadi seorang entrepreneur kan? Cita-cita saya itu pegawai bank sih Kak. Iya, masih dapat ya. Kalau Indra? Kalau saya tujuan saya sekolah di Semantiara itu, kalau dalam sekolah ya saya sebenarnya itu ingin jadi ranking 1. Kebetulan saya di kelas 10 di ranking 1 juga. Wow. Karena kalau seperti yang kita tahu, kalau kita ingin mencari kuliah itu lewat jalur prestasi atau SNBP itu kita memerlukan nilai rata-rata 5 semester itu sangat tinggi. Jadi saya itu harus semaksimal mungkin meningkatkan nilai saya gitu dari semester 1 sampai 5 itu harus terus meningkat pokoknya biar SNBP saya itu bisa lancar diterimanya nanti di kuliah. Juara satunya ada dari kelas 10 kah? Dari kelas 10. Wah, keren banget ya. Tapi belum juara umum, nanti juara umumnya. Amin. Kita doain ya. Tapi ganggu gak sih dengan kegiatan-kegiatan yang udah kamu lakuin selama ini selain proses belajar mengajar? Kamu ikut di putra-putri Semantiara?
nggak mengganggu sih, karena saya bisa, kalau dibandingkan dengan Dayu ya, kegiatan Dayu lebih banyak. Betul Saya sih. saya sedikit, saya hanya belajar dan ikut Putra Putri Semantiara dan juga ekstra itu aja. Saya Oh. gak ikut organisasi apapun lagi. Oh gitu. Berarti kamu di akademiknya menonjol ya. Di non akademik? Di non akademik saya juga suka olahraga, terutama itu saya sukanya lari sih, lari. Oh Ya. iya ya. Kamu jadi ini enggak sih atlet lari? Enggak sih, Pernah? saya Pernah nggak ikut jadi lomba-lomba gitu gak? lomba lari itu nggak pernah, nggak pernah. Kalau lomba-lomba apa namanya, ajang-ajang perlombaan gitu kamu nggak pernah ikutin selain ajang Putra Putri Semantiara ini? Pernah sih, tapi Apa tuh? nggak juara ya. Apa tuh? Lomba matematika gitu, Oh. ya. Dia emang di akademik berarti ya. Oke, kalau lomba-lomba kayak sekelas pigeon kayak gitu-gitu. Enggak ya? Belum sih, tapi rencananya kita mau ikut Jegek Bagus Beleleng. Oh yes. Oke, berarti kamu juga motivasinya itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih motivasinya buat putra-putri Semantiara ya. Dan tentunya ada satu hal lagi yang bakal kita tanya ini sebelum kita akhiri ya. Jika kalian nih diminta gitu buat ngasih kalimat motivasi buat teman-teman Pro 2. Oke, apa yang bakal kalian sampaikan? Mungkin dari siapa? Dari Dayu apa Indra? Jadi kalau motivasi dalam hidup saya ya, motivasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya juga mungkin berusahalah dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Karena dengan masa depan yang cerah itu kita tidak hanya membahagiakan diri sendiri, tapi kita bisa membuat bahagia seluruh keluarga dan orang yang kita cintai nantinya. Oke, baik Indra. Kemudian Dayu? Kalau saya itu motivasi buat teman-teman, tentu jangan cepat menyerah, tetap semangat. Kalau bisa, kalau ada kesempatan kalian dalam mengikuti sesuatu, silahkan digunakan kesempatan itu secara baik, karena kesempatan tidak datang dua kali. Oke, terima kasih ya sudah menginspirasi kita dan sekali lagi selamat. Tentunya ini tidak mudah ya, dan ini juga pastinya menjadi hal yang membanggakan bagi sekolah, kemudian bagi keluarga begitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya kalian ini bisa memotivasi teman-teman kalian juga yang ada di rumah ya. Dan semoga juga visi misi ataupun proker kalian ini bisa terwujud. Astaga. Oke. Baik, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah join ya. Terima kasih yang di YouTube. Waduh, lupa aku nih. Ada tadinya Pak Indra, ada Loh Ayu Sumiliani. Oh, itu kakak saya itu. Oke, terima kasih. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, sekali lagi terima kasih ya Iya. udah bareng kita. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah join. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Lihat lo on the mic ya. Semangatlah dijalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan, gak perlu basa